Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Yorizor Kaep, mahasiswa Surya Kencana, jurusan Hukum, semester 5 non-rek. Di sini saya akan resume buku kedua, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, yaitu buku Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Buku ini terdiri dari 19 bab yang semuanya dikelompokkan atas 3 bagian yang saling berkaitan antara satu dan sama lainnya. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN 2004, kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Ada 3 alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan di negara berkembang, yaitu yang pertama, karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna. Yang kedua, karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruknya. Yang terakhir, yang ketiga, untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik lagi. Akan tetapi, setelah tahun 1965 sampai sekarang banyak literatur yang menggunakan istilah perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2004. Dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan, fungsi pokok. Salah satunya, 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronasi, dan sinergi antara daerah, waktu, fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien. Serta perencanaan pembangunan mempunyai siklus putaran kegiatan yang terpola hampir secara seragam. Secara umum terdapat 10 siklus minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Antara lain yaitu 1. Penilaian keadaan saat ini. 2. Penilaian arah pembangunan masa datang. 3. Formalisasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang 4. Mengkaji alternatif strategi pembangunan. 5. Menetapkan prioritas pembangunan. 6. Merumuskan kebijakan pembangunan. 7. Identifikasi program dan kegiatan. 8. Menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. 9. Menetapkan indikator kerja. 10. Penyusunan rencana tindak. Dan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah dimanfaatkan untuk menggunakan sistem anggaran kinerja. Perencanaan pembangunan daerah mempunyai ruang lingkup dan bentuk tersendiri sesuai dengan tujuan, arah dan sifat bahasannya, serta kegunaan dalam pelaksanaan pembangunannya. Di samping itu, terjadi pula beberapa perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang membawa implikasi terhadap penyusunan ini, merupakan dasar dan latar belakang utamanya keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Cukup sekian resume dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.